Saat berada dalam kondisi pencerahan melalui manik menentang surga, kesadaran Wang Lin terus menjelajahi seluruh wilayah aliansi kultivasi. Di sebuah planet yang melayang di atas pusaran terdapat ruang rahasia yang dihuni seorang pria parubaya yang sangat tampan dan memiliki aura surgawi. Di ruangan itu hanya ada sebuah lonceng perunggu kecil. Ketika indera ilahi Wang Lin menyapu tempat itu, lonceng langsung berbunyi nyaring. Pria tersebut membuka matanya dan menunjukkan tatapan terkejut, tetapi saat itu kesadaran Wang Lin sudah pergi. Di wilayah utara sistem bintang aliansi, puluhan ribu kultivator dari Alhaven dan aliansi sedang bertempur sengit. Master Flamespark dan rekan-rekannya ikut bertarung. Kedua pihak memiliki banyak ahli kuat, korban jiwa sudah sangat banyak. Namun Wang Lin tidak berhenti dan terus melanjutkan penjelajahannya. Kesadarannya mencapai sebuah planet kuning tandus yang dianggap zona terlarang. Di dalam planet tersebut tersembunyi arai transfer raksasa yang menghubungkan ke alam Brilliant Void, satu-satunya negara kultivasi peringkat 9 milik aliansi. Alam Brilliant Void bukan planet biasa, melainkan sebuah benua raksasa yang menjadi tanah suci para kultivator aliansi. Saat Wang Lin memasuki alam Brilliant Void, seorang ahli tua yang sedang berkultivasi segera menyadari keberadaannya. Ia berkata, "Rekan kultivator mana yang telah datang ke alam Brilliant Void? Tolong tunjukkan dirimu." Orang tua ini memiliki kendali luar biasa atas hukum dunia, tetapi Wang Lin yang sedang berada dalam kondisi khusus tidak terpengaruh dan terus bergerak. Di sebuah gunung, Wang Lin melihat Zhou, murid yang mengenakan pakaian biru dan merasa sedih karena belum bisa meninggalkan tempat itu. Seekor harimau hitam besar yang diam-diam lebih tertarik pada harimau-harimau betina di hutan. Kemudian muncul Guru Zhou, seorang wanita yang sangat cantik, dingin, dan anggun, yang kecantikannya bahkan bisa mengalahkan cahaya matahari dan bulan. Wanita itu adalah Liu Mei. Selama perjalanan kesadarannya, tidak ada apapun yang mampu menghentikan Wang Lin. Namun ketika melihat Liu Mei, semuanya berhenti. Kenangan pahit langsung membanjiri dirinya. Karena Wang Ping masih berada di dalam manik menentang surga, Wang Lin tidak mungkin melupakan Liu Mei dan segala penderitaan yang berhubungan dengannya. Guncangan emosional itu membangunkan Wang Lin dari kondisi misterius yang sedang dialaminya. Begitu Wang Lin sadar, ekspresi Liu Mei berubah drastis. Sikap dinginnya runtuh, ia menatap langit dengan terkejut. Seolah mendengar suara Wang Lin memanggil namanya, Liu Mei. Tubuhnya gemetar dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kesadarannya kemudian ditarik kembali oleh manik menentang surga dengan kecepatan luar biasa. Saat kembali, ia sekali lagi menyapu seluruh tempat yang telah dikunjunginya. Beberapa tokoh penting menyadari keberadaannya. Ahli tua di alam Brilliant Void menjadi sangat serius. Master Flamespark dan orang-orang yang mengenal Wang Lin sangat terkejut. Pria misterius di markas aliansi bertanya, "Siapa dia?" Burung vermilion di lautan api mempercepat pergerakannya. Di antara bintang-bintang, seorang pria berjubah hijau yang berjalan menuju markas aliansi merasakan perubahan Wang Lin. Ia menyadari bahwa kultivasi Wang Lin telah mengalami terobosan besar. Wang Lin berhasil menggunakan manik menentang surga untuk menembus batas hukum. Pria itu merasa tenang dan memutuskan melanjutkan perjalanannya ke markas aliansi untuk menyelidiki rahasia kehancuran alam surgawi. Setelah itu kesadarannya Wang Lin akhirnya kembali sepenuhnya ke tubuhnya di Gua Kaisar Surgawi. Manik menentang surga kembali masuk ke antara alisnya. Karena selama perjalanan itu ia telah menyaksikan dan memahami begitu banyak hukum langit, kultivasinya meningkat hingga puncak tahap Nirvana Skrier. Walaupun memperoleh pencerahan besar, hati Wang Lin tetap terusik oleh Liu Mei. Ia akhirnya menyadari sebuah fakta penting bahwa Liu Mei yang dulu ditemuinya hanyalah sebuah avatar dari Liu Mei yang sebenarnya. Wang Lin menyadari bahwa keberadaan Liu Mei dan fakta bahwa Zhou menjadi muridnya pasti menyimpan rahasia besar. Karena Liu Mei sangat licik, ia memutuskan untuk menekan perasaan rumitnya dan fokus pada urusan yang lebih mendesak di Gua Kaisar Surgawi. Ia kemudian memeriksa peningkatan kultivasinya dan memastikan bahwa dirinya telah mencapai puncak tahap Nirvana Skrier. Wang Lin menyimpulkan bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki hukumnya sendiri, termasuk langit, bumi, dan 5 elemen. Tidak mungkin seseorang memahami seluruh hukum alam karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Karena itu, para kultivator nirvana biasanya memilih satu hukum utama untuk dikuasai. Contohnya Master Flamespark sangat mahir dalam hukum api. Kemudian Wang Lin memanggil kekuatan guntur dari mata kanannya. Muncul sebuah bola guntur yang berisi bayangan jiwa asal naga guntur kunonya. Namun setelah dia mati, ia menyadari masalah besar.
Kekuatan naga guntur kunonya tidak lengkap. Ia hanya memiliki setengah warisan naga guntur, setengah lainnya hilang di jurang pasang surut. Akibatnya, hukum guntur yang dimilikinya tidak sempurna. Kemudian Wang Lin mengeluarkan api dari mata kirinya. Muncul lautan api dengan bayangan burung vermilion di dalamnya. Saat dia mati, Wang Lin dapat melihat garis-garis hukum merah yang menyusun kekuatan api tersebut. Ia menyimpulkan bahwa untuk mencapai tahap nirvana Cleanser, seseorang harus sepenuhnya menguasai satu hukum. Jika berhasil, ia dapat terus menyerap energi asal dari dunia. Energi asal dalam tubuhnya tidak akan habis. Wang Lin menyadari ia paling memahami hukum guntur dan api. Namun penguasaan apinya masih belum sempurna. Ia juga tidak ingin mengorbankan salah satunya. Karena itu, ia memiliki tujuan baru, yaitu menggabungkan hukum api dan hukum guntur untuk menerobos ke tahap nirvana Cleanser. Ia yakin kekuatan gabungan tersebut akan sangat luar biasa. Wang Lin kembali ke gua tempat tubuh aslinya berada. Wanita berambut perak masih berjaga di sana. Ia kemudian menyatukan avatarnya dengan tubuh asli. Kembali menjadi dirinya sepenuhnya dan aura pembunuhannya kembali muncul. Wang Lin teringat burung vermilion yang dilihatnya saat menggunakan kekuatan manik menentang surga. Ia menyadari burung itu sangat mirip dengan tato burung vermilion miliknya. Kemungkinan besar ada hubungan rahasia di antara keduanya. Saat keluar dari gua, seekor binatang musang bintang datang menghampirinya. Makhluk itu memiliki bulu hitam, sangat cerdas, dan sangat menyukai aura Wang Lin. Langsung bergelantungan pada pakaiannya dan kemudian duduk di bahunya. Dari ingatan warisan Dewa Kuno, Wang Lin mengetahui bahwa binatang musang bintang adalah binatang roh yang sangat disukai para Dewa Kuno. Aura Dewa Kuno sangat bermanfaat bagi mereka. Jika tinggal cukup lama bersama Dewa Kuno, mereka dapat mengalami metamorfosis. Setelah bermetamorfosis, mereka menjadi sekutu yang sangat kuat. Di zaman dahulu para Dewa Kuno sangat menyayangi binatang musang bintang. Mereka menganggapnya sebagai harta berharga. Mereka akan marah jika ada orang yang menyakitinya. Wang Lin kemudian menyadari bahwa dirinya sekarang juga memiliki hubungan seperti itu dengan musang kecil tersebut. Saat Wang Lin hendak pergi menjelajahi gua Kaisar Surgawi menggunakan peta giok, musang bintang tiba-tiba terbang menuju lubang yang dalam. Wang Lin segera berpikir karena musang bintang sangat menyukai aura Dewa Kuno. Mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan Dewa Kuno di bawah kolam pemakaman surgawi. Ia pun mengikutinya. Semakin dalam ia turun, udara menjadi sangat dingin, dinding mulai dipenuhi es, dan lubang itu terasa tidak berujung. Namun Wang Lin tetap sangat waspada. Ia juga teringat tendon merah yang sebelumnya mengikat leluhur suci klan Tato. Di dasar lubang terdapat dunia yang seluruhnya terbuat dari es. Ada banyak balok-balok es raksasa. Di dalam setiap balok terdapat mayat manusia yang membeku sebelum mati. Namun, itu bukanlah hal yang paling mengejutkan. Di balik lapisan es yang sangat dalam, Wang Lin menemukan sumber tatapan yang selama ini ia rasakan. Di sana terdapat tengkorak Dewa Kuno raksasa setinggi ribuan kaki. Membeku di dalam es, tatapan matanya seolah masih hidup meskipun sudah mati sejak lama. Matanya dipenuhi penyesalan dan kemarahan yang sangat kuat. Tidak ada lagi kekuatan Dewa Kuno yang tersisa, hanya tersisa 8 bintang yang rusak, menandakan bahwa semasa hidupnya ia adalah Dewa Kuno bintang 8. Tatapan terakhir sebelum kematiannya masih begitu kuat hingga mampu mengejutkan siapapun yang melihatnya. Saat melihat tengkorak Dewa Kuno bintang 8 yang dipenuhi penyesalan dan kemarahan, Wang Lin merenung. Ia menyimpulkan bahwa Dewa Kuno bukan makhluk abadi. Namun, mereka adalah salah satu ras terkuat di alam semesta. Kepunahan mereka hampir mustahil disebabkan oleh para kultivator biasa. Ia mengingat bahwa bahkan alam surgawi petir harus mengerahkan kekuatan besar dan membayar harga mahal hanya untuk menghadapi Dewa Kuno bintang 8 yang sudah lemah. Karena itu, Wang Lin bertanya-tanya kekuatan apa yang mampu membunuh dan memenggal kepala Dewa Kuno bintang 8 hanya dengan satu serangan. Terlebih lagi, Dewa Kuno ini telah menghancurkan seluruh 8 bintangnya sebagai upaya terakhir, kekuatan yang seharusnya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Wang Lin mencairkan es dan mendekati tengkorak tersebut. Ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, leher Dewa Kuno terpotong sangat rapi. Tidak ada tanda perlawanan berkepanjangan, kepala dipenggal dalam satu serangan instan, hal ini membuat Wang Lin sangat terguncang. Ia sempat menduga, mungkinkah King Lin yang melakukannya? Namun jika benar, kekuatan King Lin sudah jauh melampaui pemahamannya. Di bagian dalam luka,
Wang Lin menemukan partikel-partikel kristal merah gelap yang sekilas tampak seperti darah yang membeku. Ia dengan hati-hati mencairkan es, mengambil satu kristal, dan menelitinya menggunakan indera ilahi. Di dalam kristal terdapat energi tak kasat mata yang sangat misterius. Energi ini bukan energi spiritual biasa, bukan energi spiritual surgawi, bukan juga energi asal. Namun, secara bersamaan energi itu juga mengandung energi spiritual surgawi, energi asal, dan berbagai energi lain yang tidak dikenali Wang Lin. Semuanya menyatu dengan sempurna. Hal yang paling mengejutkan adalah energi ini mengandung hukum yang tak terhitung jumlahnya. Di dalamnya terdapat hampir seluruh hukum yang pernah dilihat Wang Lin melalui manik menentang surga. Banyak hukum lain yang bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Hal ini membuat Wang Lin sangat ketakutan. Ia merasa bahwa kristal kecil itu sebenarnya adalah bom yang sangat berbahaya. Wang Lin teringat kejadian di planet Suzaku saat menyelamatkan Limuan. Saat itu utusan surga ternyata adalah dewa kuno yang disegel. Dewa kuno tersebut dikendalikan oleh kekuatan tertentu. Kini ia menyadari bahwa ada rahasia besar di baliknya. Ia bertanya kekuatan apa yang mampu menyegel dan mengendalikan dewa kuno. Jawabannya muncul, yaitu Dao Surga. Wang Lin merasa energi dalam kristal ini memiliki hubungan dengan segel yang pernah dilihat pada utusan surga. Wang Lin membayangkan kejadian yang mungkin terjadi. Dewa kuno bintang 8 bertarung melintasi alam semesta. Sebuah kekuatan tak terlukiskan turun dari langit. Dewa kuno menghancurkan seluruh 8 bintangnya untuk melawan. Meski begitu, kepalanya tetap dipenggal. Kepala tersebut kemudian dibawa ke alam surgawi dan disimpan di Gua Kaisar Surgawi. Sisa kekuatan yang memenggalnya berubah menjadi kristal-kristal merah. Meski belum pasti, inilah teori terbaik Wang Lin. Dengan sangat hati-hati, Wang Lin mengambil semua kristal yang tersisa. Jumlah totalnya 23 kristal merah gelap. Ia menyimpannya di dalam tas penyimpanannya. Saat hendak pergi, Wang Lin melihat kilatan merah di dalam luka leher dewa kuno. Ia menyebarkan indera ilahi, tidak menemukan apapun, lalu mencairkan lebih banyak es. Di balik es itu, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sana terdapat sebuah pedang besi biasa yang dililit garis-garis merah hidup. Keanehannya, pedang tampak seperti benda fana biasa. Garis merah terus bergerak di sekelilingnya. Wang Lin merasakan bahaya yang sangat besar darinya. Indera ilahi tidak dapat mendeteksinya sama sekali, hanya mata biasa yang bisa melihatnya. Hal ini membuat Wang Lin sangat waspada, ia memutuskan untuk tidak menyentuhnya. Saat terus mengamati, Wang Lin tiba-tiba teringat sesuatu. Ia pernah melihat pedang yang sama di makam Suzaku di planet Suzaku. Perbedaannya hanya pada pola karatnya. Pedang itu dulu diambil oleh utusan Tuo Shen. Wang Lin juga teringat jelas bahwa utusan tersebut sangat gembira saat mendapatkannya. Setelah mengenali pedang besi itu, Wang Lin menyadari warisan ingatan dewa kunonya tidak lengkap. Kemungkinan asal-usul pedang ini berada dalam ingatan yang dikuasai Tuo Shen. Pedang yang membuat Tuo Shen begitu bersemangat pasti bukan benda biasa. Namun, pedang itu dijaga oleh garis-garis merah yang sangat berbahaya. Ia dihadapkan pada dua pilihan, pergi dengan selamat dan meninggalkan pedang, atau mengambil risiko besar demi memperoleh harta karun tersebut. Karena Gua Kaisar Surgawi mungkin sulit dimasuki lagi di masa depan, Wang Lin akhirnya memutuskan untuk mengambil pedang itu. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kultivasi puncak Nirvana Skrier, kekuatan 5 bintang dewa kuno, energi asal, dan kekuatan api burung vermilion. Ia menciptakan lautan api raksasa dan mengarahkannya ke pedang besi. Saat api mendekat, garis-garis merah langsung bereaksi, mereka memanjang dan bercabang, kabut merah dalam jumlah besar menyembur keluar. Kemudian lautan api Wang Lin mulai ditekan. Tanpa ragu, Wang Lin mengeluarkan energi asal esensi. Akibatnya es raksasa di sekitar kepala dewa kuno hancur. Kepala dewa kuno yang selama ini membeku mulai membusuk. Bau busuk menyebar ke seluruh area. Dagingnya lenyap hingga hanya tersisa tengkorak hitam raksasa. Di dalam tengkorak terdapat kabut merah yang menjadi sumber garis-garis merah tersebut. Wang Lin langsung bergerak. Ia menyelubungi dirinya dengan lautan api, menggunakan pukulan dewa kuno, menghancurkan beberapa garis merah, dan memaksa garis lainnya mundur. Akhirnya, ia berhasil melepaskan pedang besi dari lilitannya. Ia segera memasukkannya ke dalam tas penyimpanan tanpa menunda waktu.
Tindakan Wang Lin membangunkan makhluk yang tersembunyi di dalam kabut merah. Muncul sosok hantu aneh, tidak jelas laki-laki atau perempuan. Dikelilingi garis merah yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya transparan, tidak memiliki organ dalam, hanya terdapat pusaran merah di dalam tubuhnya. Hantu itu membuka matanya dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Raungan tersebut menyebabkan seluruh balok es hancur. Semua mayat surgawi di dalam es hidup kembali. Mata mereka berubah merah, garis merah mengendalikan mereka, dan mereka semua menyerang Wang Lin. Situasinya menjadi sangat berbahaya. Dari atas, ratusan mayat surgawi menyerangnya. Di bawah, hantu merah mengejarnya. Namun Wang Lin tetap tenang. Ia menyadari mayat-mayat ini hanya berkekuatan sekitar tahap yin yang. Mereka kuat tetapi tidak cerdas. Dengan kultivasi puncak Nirvana Skrier, Wang Lin bergerak secepat bayangan. Menunjuk dahi para mayat satu persatu, membakar mereka dengan api. Ia menyadari bahwa sumber kendali mereka adalah garis merah di antara alis mereka. Setelah garis merah dihancurkan, para mayat ikut musnah. Hantu tersebut menjadi semakin marah. Garis-garis merah di tubuhnya berubah menjadi pedang-pedang merah dan menyerang Wang Lin. Wang Lin menggunakan perisai cahaya biru. Namun, kekuatan serangan itu tetap sangat besar dan mendorongnya mundur. Menghadapi situasi genting, Wang Lin menjadi lebih ganas. Ia menggunakan panggil angin. Angin hitam muncul, tetapi kali ini bercampur dengan api. Angin tersebut berubah menjadi 5 naga api hitam. Kelima naga itu mengandung panas yang sangat mengerikan. Menyerbu ke atas dengan ganas, menghancurkan seluruh mayat di jalurnya, dan melelehkan gletser di sekitarnya. Dengan bantuan 5 naga api hitam, Wang Lin menerobos seluruh pengepungan. Menggunakan seluruh kekuatan Nirvana Skrier dan tubuh dewa kunonya. Musang bintang ketakutan dan berpegangan erat pada dirinya. 5 naga api berubah menjadi pilar api raksasa yang menembus seluruh lubang seperti letusan gunung berapi. Akhirnya Wang Lin berhasil keluar dari lubang yang dalam dan berhenti untuk melihat kembali ke bawah. Setelah keluar dari lubang, Wang Lin melihat hantu merah masih mengejarnya dengan tatapan dingin dan penuh niat membunuh. Wang Lin segera menyerang balik. Ia mengendalikan 5 naga api hitam. Mengirim mereka kembali ke dasar lubang. Kelima naga itu menyerbu dan berusaha melahap hantu tersebut. Terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh gua. Akibatnya dinding lubang runtuh, batu-batu besar berjatuhan. Api dan raungan kemarahan memenuhi seluruh area. Namun, Wang Lin tidak berhenti untuk melihat hasilnya dan langsung melanjutkan pelariannya. Sambil melarikan diri, Wang Lin menggunakan mantra panggil hujan. Ia menciptakan hujan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tetes hujan menyerap energi asal, setiap tetes menjadi sangat kuat. Kemudian Wang Lin mengarahkannya ke dalam lubang. Akibatnya batu-batu yang runtuh berubah merah. Batu-batu terbakar menjadi abu dan lubang semakin runtuh dan hampir tertutup sepenuhnya. Wang Lin menyadari bahwa setelah mencapai puncak Nirvana Skrier, kekuatan mantranya meningkat drastis. Ia mulai dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari mantra warisan Bai Fen, khususnya panggil angin dan panggil hujan. Kedua mantra itu telah mengalami perubahan dan menjadi jauh lebih kuat. Berdasarkan peta yang dimilikinya, Wang Lin berlari menuju sebuah hutan bambu. Ia mengetahui bahwa hutan ini mengandung puluhan ribu pembatasan. Jika satu pembatasan aktif, semuanya akan ikut aktif. Siapapun yang salah langkah akan langsung dihancurkan. Namun, Wang Lin sudah menghafal jalurnya. Tak lama kemudian, hantu merah berhasil menerobos semua serangan Wang Lin. Kondisinya masih utuh. Sebagian besar garis merah di tubuhnya telah rusak. Serangan Wang Lin sebelumnya memang berhasil melukainya. Tetapi makhluk itu tetap sangat berbahaya. Saat terus melarikan diri, Wang Lin memikirkan berbagai kemungkinan. Ia menyadari ada banyak kejanggalan. Pertanyaan yang muncul, apakah hantu merah sudah berada di dalam dewa kuno sebelum kematiannya? Atau baru masuk setelah dewa kuno mati? Jika makhluk itu sudah ada sebelumnya, bisa jadi hantu inilah yang berkaitan dengan kematian dewa kuno bintang 8. Ia mulai meragukan teorinya sebelumnya tentang Dao Surga. Ia mempertanyakan beberapa hal besar, siapa yang sebenarnya membunuh dewa kuno bintang 8? Siapa yang memenggal kepalanya? Mengapa alam surgawi menyimpan kepala tersebut? Mengapa mereka tidak mengambil pedang besi yang begitu berharga?
Semua ini masih menjadi misteri. Seluruh pelarian ini sebenarnya sudah direncanakan. Wang Lin sengaja menuju hutan bambu karena mengetahui struktur pembatasannya. Saat memasuki hutan, Wang Lin langsung menghilang. Hantu merah mengejarnya. Awalnya, hantu itu berhenti di luar, tampak waspada, dan merasakan bahaya. Namun, karena marah dan cemas, ia akhirnya masuk juga. Begitu memasuki hutan bambu, hantu merah ikut menghilang. Beberapa saat kemudian, Wang Lin muncul di sisi lain hutan. Ia berhasil melewatinya karena tidak perlu menghancurkan pembatasan. Hanya memanfaatkan jalur aman dari peta. Ia menyadari bahwa hantu merah kemungkinan tidak akan terjebak lama. Karena itu, ia harus bergerak lebih cepat menuju bagian dalam gua. Di depannya terdapat banyak paviliun, kabut hitam yang tebal, dan sebuah istana besar. Namun, Wang Lin tahu itu hanyalah pintu masuk menuju lantai kedua gua Kaisar Surgawi. Wang Lin kini memahami struktur gua tersebut. Gua Kaisar Surgawi memiliki 9 lantai. Setiap lantai memiliki arsitektur yang berbeda. Semakin dalam, pembatasannya semakin mengerikan. Peta yang dimilikinya hanya mencakup 7 lantai pertama. Informasi lantai 8 dan 9 sengaja dihapus. Wang Lin menyadari apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Seharusnya semua orang langsung dipindahkan ke gua Kaisar Surgawi yang asli. Namun iblis yang tersebar dengan botol misterius mengganggu proses transfer. Semua orang dipindahkan ke dunia di dalam botol. Setelah mereka keluar, kolam pemakaman surgawi dihancurkan sekali lagi. Tujuannya adalah agar semua orang tersesat di gua Kaisar Surgawi. Di depan Wang Lin terdapat jalan kecil yang terbuat dari batu giok surgawi, cahaya lembut yang menerangi jalan, dan kabut hitam yang menutupi area di depan. Setelah memastikan jalurnya, Wang Lin segera bergerak maju menuju kedalaman gua Kaisar Surgawi.